Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'dasi al-Thalith. Di daras thalith, syurut sholah. Pembahasan adalah seputar wudu. Jadi al-Imam menyempatkan mengurai tentang pembahasan mengenai bersuci dengan berwudu, dengan cara wudu. Di mana wudu yang merupakan syarat atau wudu yang menjadikan bersuci, dan bersuci merupakan syarat tidak berhadas. Ini merupakan syarat solat yang keempat. Wa amma furuduhu fasittatun. Dan adapun fardu wudu, beliau mulai fardu wudu yaitu ada 6. Ghaslul wajhi, mencuci wajah. Ini kita baca ghaslul wajhi. Kemudian dan masuk daripada mencuci wajah itu adalah al-madmadatu wa minhu al-madmadatu wal istinsyaqu. Jadi masuk dari bagian mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Ini dalam berkumur harus benar ya. Jangan cuma sekedar masuk air ke mulut, tetapi kita harus menggerakkan air tersebut di dalam mulut kita sebelum mengeluarkan air dari mulut yang sudah dimasukkan. Wa hadduhu tulan, dan batasan panjang wajah yang harus dicuci adalah min manabiti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut, ila adzaqan, sampai dagu bagian bawah. Tempat tumbuhnya janggut bagian bawah. Adapun lebarnya wa ardan ila furu'il udhunain. Lebarnya sampai sebelum kedua telinga. Ya. Kemudian fardu wudu berikutnya, yang kedua adalah ghaslul yadaini ilal mirfaqain. Mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Jadi siku masuk bagian untuk dicuci. Jangan sampai siku tidak basah ya. Dimulai dari ujung jari sampai siku. Dengan juga menyela-nyela jari-jari. Dan yang ketiga adalah mashu jami'ir ra'si. Ya. Mashu jami'ir ra'si, mengusap bukan mencuci, beda. Mengusap hanya sekedar dengan tangan basah, tangan dibasahi dengan air, kemudian diusap seluruh kepala. Masuk dalam mengusap kepala adalah mengusap kedua telinga. Wa ghaslur rijlaini, yang keempat, mencuci dua kaki ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ya, tidak sampai lutut, tapi cukup sampai kedua mata kaki ya. Mata kaki masuk dicuci. Dan yang keenam yaitu at-tartib wal muwalah. Ini fardu wudu, urut. Jadi anggota wudu tadi dalam mencuci dan membasuhnya harus urut, tartib wal muwalat, berkelanjutan, bersambung. Ya, artinya jangan sampai ada bagian yang belum tersentuh air daripada anggota-anggota wudu tadi. Wa dalilu qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, jikalau kalian hendak berkeinginan bangkit menuju melaksanakan salat, maka cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Dan usaplah kepala kalian, kemudian cucilah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Sedangkan dalil untuk tartib harus urut adalah ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan apa yang Allah telah memulainya. Allah katakan faghsilu wujuhakum. Allah mulai dengan wajah terlebih dahulu. Sedangkan dalil mualah, ya, hadits sahibil lum'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tentang seseorang yang pernah ada bagian anggota wudu yang belum kena air. Annahu lamma ra'a rajulan, bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki fi qadamihi lum'atun,
pada kakinya ada bagian yang belum kena air wudu qadrat dirham, sebesar ukuran kepingan dirham. Lam yusibhal ma, belum terkena air. Amarahu bil i'adah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun perintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudunya. Mengulang lagi dari awal. Maka harus sempurna betul dalam membasahi, mencuci anggota-anggota wudu. Jangan sampai masih ada yang kering. Kalau masih ada yang kering ya ulang lagi dari awal wudunya. Wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dzikr. Dan wajib wudu itu adalah membaca basmalah. Ya, ini ulama menyebutkan ma'a dzikr ya, ketika memang ingat untuk membacanya. Wa nawaqidu al-wudu, wa nawaqidu al-wudu tsamaniyah. Pembatal-pembatal wudu ada 8. Pertama adalah al-khariju minas sabilain. Sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Kemaluan dan anus. Ya. Wal khariju al-fahsyu an-najisu minal jasad. Yang kedua adalah keluarin sesuatu yang menjijikkan, yang najis dari anggota tubuh. Maksud al-imam adalah selain dua jalan. Entah dari mulut atau dari anggota tubuh yang terluka, telinga dan yang lainnya. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Ini juga pembatal wudu. Wa masul mar'ati bisyahwatin, menyentuh perempuan dengan syahwat. Wa masul farji bil yadi, dan menyentuh kemaluan dengan tangan langsung, secara langsung tanpa kain. Kubulan kana au dubura, baik kemaluan depan maupun belakang. Wa aklu lahmil jazur, dan memakan daging onta. Wa taghsilul mayyit, dan memandikan mayit. Wa riddatu anil Islam, a'adallahu min dzalik. Dan murtad dari agama Islam dan juga membatalkan wudu. Ikhwan dan akhwat fiddin, inilah tentang fardu wudu. Kalau fardu wudu jelas insyaallah. Mungkin tentang fikihnya bisa dikaji melalui kitab-kitab fikih yang membahas tentang fardu wudu. Sedangkan dalam pembatal wudu ini al-imam memang mengambil beberapa pembatal wudu yang disebutkan oleh al-imam adalah mungkin pendapat-pendapat yang beliau ambil ya sebagai madhab beliau. Ya, tentunya beliau juga bermadhab dengan madhab imam yang 4. Dan ini pendapat-pendapat yang beliau pilih. Karena pada beberapa poin yang merupakan pembatal wudu menurut al-imam, ada poin-poin yang sebetulnya bukan menurut pendapat imam yang lain tidak membatalkan wudu. Atau juga ada pendapat yang memang terjadi padanya perbedaan pendapat lebih daripada 2 pendapat sampai 3 pendapat misalkan. Ya, misalkan ada pendapat dalam masalah menyentuh perempuan dengan syahwat apakah benar membatalkan wudu, di sini ulama ada perbedaan pendapat. Memandikan mayit juga ada perbedaan pendapat. Sesuatu yang keluar dari anggota tubuh berupa najis selama selain dari 2 jalan, ini juga ada 2 pendapat atau mungkin lebih. Wallahu a'lam. Itu dapat dikaji di kitab-kitab yang membahasnya tentang perbedaan para ulama dalam masalah ini. Cuman apa yang disebutkan oleh al-imam mungkin ini menjadi kehati-hatian. Ya, artinya apa yang dipilih oleh beliau menjadi pilihan beliau sebagai poin-poin yang membatalkan wudu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di sesi lughah di Darus Talif sedikit saja ingin menyampaikan, sebetulnya belum nemu ya tema bahasa yang ingin diulas secara gamblang, tapi disebutkan di silabus yaitu tentang tadribat. Tapi saya rasa tadribat insyaallah mudah untuk difahami. Artinya tidak asing daripada kosakata yang ada dalam perintah-perintah tadribat di dalam diktat. Daripada matan yang sudah kita baca di Darus Talif, antara kalimat ghuslu dan ghuslu wallahu a'lam,
sebatas pengetahuan, artinya ini yang saya pahami. Dalam membaca kalimat ghuslul wajhi, ghuslul yadaini itu harus dengan ghuslul rijlaini. Kita mengutamakan dengan kalimat fathah dengan harakat fathah untuk ghain. Sehingga membacanya ghuslu. Di mana ini merupakan masdar untuk ghasala yaghsilu ghaslan. Karena kalau kita membaca ghusl dengan dhammah, ini nanti akan menjadi ismul masdar untuk ightasala yang berarti mandi. Kalau ightasala yaghtasilu mandi, sedangkan ghasala yaghsilu mencuci. Ghasala yaghsilu ghaslan, ightasala yaghtasilu ightisalan. Ightisalan masdar untuk ightasala. Ghaslan masdar untuk ghasala. Nah, adapun ghusl ini adalah ismul masdar untuk ightasala atau ightisalan. Dan ismul masdar adalah untuk fiil-fiil yang non-thulathi. Kemudian di bagian hadis sahibil lum'ah, di situ ada lamma, ada lafaz lamma ra'a. Sering kita mendapati kalimat lamma ini dapat berperan masuk pada fi'il madhi dan juga masuk kepada fi'il mudhari'. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Maka ketahuilah ikhwan dan akhwat din, para pendengar rahimakumullah, untuk kalimat lamma ketika masuk kepada fi'il mudhari' itu insyaallah jelas artinya sebagai penjazm. Harfu jazmin sebagai penjazm. Ya, yang maknanya adalah belum. Tapi ketika masuk kepada fi'il madhi, ini tidak bisa kita katakan penjazm, bahkan bukan sekedar penjazm, bukan sekedar bermakna belum, tetapi malahan kalimat lamma ini sudah beda jenis ketika masuk kepada fi'il madhi. Sehingga ada kalanya lamma bisa dikatakan sebagai harf, dan itu ketika masuk fi'il mudhari ya. Tapi ketika masuk kepada fi'il madhi, kalimat lamma sudah berubah jenis, artinya bukan lagi sebagai harf, melainkan sebagai isim. Maka beda banget. Lamma masuk ke fi'il madhi isim, tapi lamma masuk ke fi'il mudhari adalah sebagai harf. Kan beda banget ya. Sehingga kalimat lamma bisa kita lihat, bisa kita tentukan identifikasi jenisnya melalui masuk apa dia masuk kepada fi'il madhi atau mudhari. Nah, ketika lamma masuk kepada fi'il madhi dan dia sebagai isim, maka maknanya adalah bukan lagi dengan arti kata belum, tetapi maknanya adalah hina, ketika. Jadi annahu lamma ra'a, bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat, maka annahu hina ra'a, tatkala, ketika, itu makna daripada lamma yang merupakan isim dan ini masuk kepada fi'il madhi. Ini sebagai maklumat ya insyaallah. Saya rasa jelas insyaallah. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.